Bunga sekuntum bunga melati, putih berseri, harum mewangi. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga hari ini indah bersemi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alizia Labida Nurkolbi dari kelas 11 MIPA B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman pakaian pengantin dari daerah Provinsi Riau. Jenis-jenis pakaian pengantin. Pakaian pengantin di Riau memiliki beragam macam dan jenis. Setiap jenis diberi nama sebagai pembeda antara jenis satu dengan jenis yang lainnya. Setiap jenis pakaian digunakan hanya dalam satu upacara saja. Misalnya, dalam upacara berinai, pakaian yang digunakan berbeda dengan jenis pakaian ketika upacara berandam, akad nikah, dan bersanding. Jenis pakaian pengantin yang pertama yaitu pakaian pengantin untuk laki-laki. Pakaian pengantin untuk laki-laki di Riau dinamakan dengan baju kurung cekak musang dan baju kurung teluk belanga. Berupa baju kurung kurawal yang longgar sebagai atasan dan celana panjang dengan warna senada sebagai bawahan. Sebuah kain tenun dengan motif khas Melayu menjadi penghias yang dililitkan di pinggang. Selain itu, laki-laki Riau juga melengkapi penampilan dengan kopiah atau peci. Jika akan melakukan kunjungan kerajaan, masyarakat laki-laki Riau akan menggunakan pakaian adat dengan model yang sama. Hanya saja terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi seperti kain satin atau kain sutra. Hal tersebut juga berlaku ketika melakukan upacara adat dan pernikahan. Khusus untuk acara pernikahan, terdapat beberapa aksesoris tambahan untuk pengantin laki-laki seperti topi atau mahkota. Sebaya warna kuning yang diletakkan di bahu, sepatu berbentuk runcing, canggai pada kelingking, serta keris berbentuk kepala burung serindit yang diletakkan di pinggang kiri. Kedua, pakaian pengantin adat untuk wanita. Pakaian adat wanita Riau terdiri dari 3 jenis, yaitu baju kebaya pendek, baju kurung laboh, dan baju kurung tulang belut. Pakaian ini dipadu dengan belitan kain songket atau kain lain sebagai bawahan. Selendang atau jilbab yang menutupi bagian kepala merupakan pelengkap yang tidak boleh ketinggalan. Pada acara adat resmi, wanita Riau akan menggunakan kebaya laboh yang berbahan dasar kain tenun khas masyarakat Riau. Uniknya, dari atasan ini kita bisa melihat status seorang wanita. Baju yang panjangnya 3 jari di atas lutut menandakan belum menikah, sedangkan baju yang panjangnya 3 jari di bawah lutut menandakan telah menikah. Pakaian pengantin pada acara akad nikah, perempuan Melayu memakai baju kurung teluk belanga atau baju kurung kebaya laboh. Kepala ditutup dengan hiasan serta memakai tuduh mante. Pada dada diberi perhiasan doko bertingkat, pakai tending, pakai sebai. Pakaian pengantin pada upacara bersanding atau berlangsung, pengantin perempuan memakai pakaian Melayu kebaya laboh atau baju kurung teluk belanga, lengkap dengan pelengkap lainnya. Dan dalam acara berandam hampir sama dengan pakaian harian, kebaya laboh, kebaya pendek, atau baju kurung teluk belanga. Rambut disanggul lipat pandan, dihiasi dengan bunga-bunga hidup seperti cempaka, bunga melur, dan bunga tanjung. Pada acara berandam muka, pengantin dibersihkan dan romanya bulu di mukanya dicukur. Pengantin wanita Riau akan dilengkapi dengan berbagai aksesoris berupa mahkota, sebai warna kuning yang diletakkan di bahu, serta berbagai perhiasan seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Keberagaman pakaian pengantin. Setiap daerah memiliki pakaian pengantin yang sesuai dengan resam budaya setempat. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa Riau didiami berbagai resam Melayu. Setidaknya ada 3 kelompok besar resam Melayu yang ada di Riau. Pertama, kelompok resam
Proto Malay atau Melayu tua seperti Sakai, Talang Mama, Petalangan, Bonai, dan Orang Laut. Kedua, resam kedatauan yang menghuni Batang Kampar, Batang Kuantan, dan sebagai wilayah di Batang Rokan. Ketiga, resam Kesultanan di Siak, Pelalawan, Indragiri, Rokan, Gunung Sahitan, dan beberapa kerajaan lainnya. Yang pertama yaitu Tanjak Laksmana. Tanjak Laksmana merupakan kain yang dibentuk dengan beraneka ragam model yang setiap bentuknya memiliki arti, fungsi dari Tanjak Laksmana. Tanjak Laksmana adalah sebagai penutup kepala. Tanjak Laksmana biasanya digunakan pada acara formal atau acara adat. Salah satunya dipakai pengantin pria Provinsi Riau. Yang kedua yaitu kopiah dan songkok. Songkok atau kopiah merupakan penutup kepala yang sering digunakan masyarakat Riau, terutama laki-laki pada kegiatan sehari-hari maupun acara formal seperti ibadah, acara adat, atau saat menuntut ilmu. Yang ketiga, kain dan sarung. Kain atau sarung adalah kain yang biasa digunakan oleh masyarakat Riau sebagai aksesoris yang berada di pinggang hingga lutut. Berbagai macam motif yang dapat kalian pilih sesuai selera, tapi jangan lupa cari motif yang cocok untuk baju kalian. Yang keempat, mahkota. Mahkota merupakan hiasan indah yang berada di kepala wanita, biasanya digunakan pengantin wanita saat melangsungkan pernikahan adat Riau. Bentuknya yang indah mirip seperti keindahan bulu merak. Yang kelima yaitu selendang. Selendang merupakan salah satu aksesoris pada perempuan saat memakai baju adat, seperti baju kurung teluk belanga. Selendang atau selempang ini biasanya terbuat dari kain berbahan songket atau sutra. Selain berfungsi sebagai selempang, ternyata selendang juga dapat dijadikan sebagai tudung kepala. Yang keenam yaitu kalung. Kalung merupakan salah satu aksesoris adat Riau yang berfungsi sebagai hiasan yang berada di leher. Nama asli dari aksesoris kalung adalah dukoh. Dukoh biasanya dipakai pada saat pernikahan adat Riau untuk pengantin perempuan. Yang ketujuh, selop. Selop merupakan alas kaki yang berfungsi sebagai aksesoris yang sering digunakan pada saat acara pernikahan adat Riau. Selop untuk laki-laki berbeda dengan selop untuk perempuan. Selop untuk laki-laki memiliki tapak lebih pendek dibandingkan dengan selop untuk perempuan. Yang terakhir yaitu motif dan makna. Setiap bentuk motif memiliki makna dan nilai-nilai tertentu sesuai dengan filosofi kehidupan orang Melayu. Makna-makna yang ada merupakan konsepsi tentang sesuatu yang dianggap baik, bernilai, dan dicita-citakan. Motif bergambar hewan misalnya. Hewan yang dipilih adalah yang memiliki sifat yang baik atau berhubungan dengan kepercayaan tertentu. Yang pertama yaitu motif semut beriring. Walau tidak melukiskan semut dalam bentuk sesungguhnya, semut beriring disimbolkan karena serangga tersebut memiliki sifat rukun dan saling tolong-menolong. Yang kedua, yaitu motif lebah bergantung. Disimbolkan karena sifat lebah yang selalu memakan makanan yang baik dan bersih, dan mengeluarkan bentuk madu agar dimanfaatkan oleh orang ramai. Yang ketiga, yaitu motif tampuk manggis. Dimaknai sebagai kejujuran karena tampuk buah manggis secara ilmiah merupakan gambaran isi jumlah buah manggis yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya yaitu motif awan larat. Dimaknai sebagai usia dan keanggunan. Selanjutnya motif bunga cengkeh dan bunga tanjung. Dimaknai sebagai simbol keharuman dan bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir yaitu motif bunga teratai, dimaknai sebagai kekuasaan sultan yang luas dan memberikan kedamaian kepada rakyatnya.